Jadi justru salut sama orang tua tuh bener-bener baru kelihatan gitu bahwa Kerasa ya. baru kerasa gitu bahwa mereka teh kudu menghasilkan lebih banyak dengan waktu yang lebih terbatas dengan pikiran yang lebih terbagi gitu. Nah, jadi yang paling sering banget dibahas kalau misalnya kami lagi nongkrong ya, para ayah. Yang pertama kan yang namanya anak itu prestis. Berarti memang kuncinya adalah skala prioritas ya. Nah, misalkan kita tuh bekerja untuk keluarga dan sebagainya gitu. Tapi ya itu lagi, sekarang menjak tahun 2022, apalagi dengan kultur yang cepat gitu ya, maksudnya nggak bisa menyangka di depan ada apa, besoknya ada apa. Untuk menghadapi hal tersebut, ada strategi nggak sih? Kalau strategisnya sederhana aja sih. Kita selalu ngomong keluarga pertama. Kalau saya prinsip sederhana enggak. Saya lihat di mana posisi saya lebih dibutuhkan, di rumah atau di kantor, karena tidak selalu. Apakah ketika di kantor misalnya kalau saya tunda atau saya delegasikan mungkin enggak. Sementara di rumah kan kalau peran suami dan ayah mau didelegasikan ke siapa gitu kan. Makanya kita susun dulu rencananya seperti apa. Keduanya kita punya kewajiban yang memang nggak bisa dipilih salah satu. Walaupun kadang opsi yang kita pilih ekstrim gitu ya. Udah kerjaan kantor tinggalin. Kan kasihan tim kita di kantor. Makanya kalau kayak gini biasanya kita harus nyari partner nih. Partner yang memang bisa 11-12 sama kita. Jadi ketika kita nggak bisa, ada yang bisa kita delegasikan. Ada proses empowering lah sesama teman, sesama tim. Jadi ketika saya nggak bisa, itu minimal ada yang ganjelin dulu deh. Itu balik lagi kan nanti ke skala bagaimana kita menentukan yang mana. Tapi kan di satu sisi kita profesional sebagai seorang ayah. Tapi di sisi yang lain juga kan kita punya kewajiban untuk berlaku profesional sama kantor. Makanya saya paling nggak senang dengan kalimat atau harus milih gitu yang mana. Kalau bisa dan kenapa enggak? Walaupun kadang ya memang kita harus memilih juga. Tapi ketika memilih tentunya kita upayakan milihnya biar nggak susah-susah amat lah. Jadi kita udah punya semacam baseline atau semacam panduan sesama teman-teman. Bagi teman-teman kalian kan sekarang pada udah bapak-bapak semua ya, udah menikah semua ya. Jadi kayaknya ini pertanyaan ke saya tuh konsultasi atau nanya. Nah, itu sebetulnya makanya disampaikan di awal bahwa sebenarnya ini intinya konsultasi juga sih. Kalau ini, nah, karena kita sama-sama posisinya, maka semuanya punya pain yang sama. Gimana caranya biar pain itu jadi gain gitu kan? Gimana caranya yang asalnya kesulitan itu kita bisa saling meringankan satu sama lain, dan ini nggak bisa dilakukan sendirian. Jadi timnya harus kompak. Nah, kayaknya cara kerja kita juga harus menyesuaikan. Apakah dengan fasilitas WFA atau fasilitas WFA atau WFO-nya kapan, jam meetingnya kapan, misalnya. Jam meeting bisa mungkin jam meeting yang misalnya jam 7 pagi gitu ya, karena sekarang sibuk mandiin anak gitu ya. Kita geser jam 8 bisa enggak gitu. Jam 8 dengan syarat dan ketentuan berlaku. Semua tim hadir, semua tim ada. Jadi cara kerjanya kita pakai yang baru aja. Kita punya teknologi, apa kita manfaatkan teknologinya. Kecuali memang ada kondisi urgent yang memang nggak bisa diwakilkan atau ditunda. Kalau itu beda cerita lagi ya. Karena skala prioritasnya naik. Ujung-ujungnya balik lagi ke skala prioritas. Dan kalau saya bilangnya kesepakatan antar personal di dalam tim. Berarti lagi-lagi ya tentang positioning juga, kesepakatan dengan tim, karena memang kita bekerja kulturnya tim ya gitu. Tim. Gimana pun hasilnya selama ada badami kata orang sudah memberikan itu bisa dilakukan. Sekarang mungkin dari Kang Danu atau Kang Irsan yang mau dikonsultasikan. Kalau saya malah pengen ini sama Kang Danu. Kang Danu kan sekarang punya ritme yang berubah nih. Nah, apa aja nih yang berubah nih Kang Danu dalam keseharian sebagai bapak dari seorang anak, bapak baru gitu. Kan kalau jadi bapak nggak ada panduan nih ya. nih, sebagai bapak dan juga sebagai seorang periset gitu. Gimana nih? Di YouTube biasanya sok aja gimana cara menjadi ayah yang baik tanpa mendengarkan iklan. Gimana nih Kang Danu, sharing-sharing dong Kang Danu. Nah, sharing-sharing gimana ya? Kebetulan karena masih hitungannya belum 1 bulan sih, jadi emang perubahan paling banyak, belum terlalu banyak perubahan kebetulan karena masih banyak handle sama istri juga kebetulan karena sedang libur. Tapi pasti awal-awal itu yang biasanya tidur malam nikmat sekarang ada suara dikit apa nih cek nggak bangun cuma bersuara aja gitu
agak nggak enak kan, pipis atau apa biasanya kan. Jadi sekarang bisa lebih sensitif dengan suara di tengah malam biasanya itu. Ini Terus biasanya buka mata tidur lagi atau bangun dulu bantuin? cek dulu, kalau nggak bangun tidur lanjut. Kalau udah bangun si bayinya biasanya minimal kalau pipis nyiapin dulu popok ini. Nah, kalau dari sisi performance, siangnya kan kita kerja gitu ya, riset harus melakukan penelitian. Ada yang keganggu nggak? Untuk saat ini belum terlalu sih untungnya, masih belum terlalu keganggu. Nggak tahu nih nanti kedepannya mesti siap-siap. Nah, Soalnya kan karena kebetulan sekarang lagi jarak jauh dulu nih, jadi pulangnya nunggu jam macetnya nggak terlalu peak, jadi bisa jam kerjanya bisa nggak terlalu dipadetin, bisa agak longgarin dikit. Agak longgar ya. sebenarnya tuh ini tuh jadi insight menarik juga sih ketika dengerin ini tuh ya, kayak Dengerin curhatan ya. curhatan terus ketika dipikirin Iya. kan sebetulnya ya kalau dari sudut pandang bapak-bapak tuh sebenarnya setelah berkeluarga pasti waktunya harus terbagi ya, yang tadinya buat diri sendiri, buat pekerjaan bisa full gitu ya. Kalau pengen dapat hasil banyak, ibaratnya mah kerja sekeras mungkin dengan waktu sebanyak mungkin, dapat sebanyak mungkin. Tapi jadi bapak-bapak kan nggak bisa gitu. Padahal kebutuhan meningkat gitu kan. Makanya sebenarnya setelah dipikir-pikir tuh justru kalau dari saya hikmah berkeluarga adalah jadi justru salut sama orang tua tuh bener-bener baru kelihatan gitu bahwa Kerasa ya. baru kerasa gitu bahwa mereka teh kudu menghasilkan lebih banyak dengan waktu yang lebih terbatas dengan pikiran yang lebih terbagi gitu. Nah, jadi Yang paling sering banget dibahas kalau misalnya kami lagi nongkrong ya, para ya. Yang pertama kan yang namanya anak itu prestisius. Prestisius itu sangat berharga banget. Sehingga kalau saya pribadi sih mikirnya sayang banget kalau ngurusin anak sama istri. Biasanya juga kan kebagian. Yang kedua ada yang disebut sama golden age dan golden moment. Dimana waktu kedekatan kita sama anak itu paling cuma sampai SD. Karena setelah SD mereka udah nggak mau lagi ditemenin, udah punya temen, udah punya dunia baru, dan mungkin waktu buat kita juga berkurang. Yang ketiga mungkin ini yang tadi masalah rezeki ya. Kalau masalah rezeki kan rezeki bukan matematik, hitungan langit lah kalau rezeki. Jadi selalu percaya sama rezeki. Bahkan cicak aja yang nggak bisa tepuk tangan dia bisa hidup kan gitu, makan segala macam. Kalau dia tepuk tangan Jatuh. gitu kan. Nah yang menariknya memang baru kerasa ternyata orang tua kita dulu kayak gitu ya. Gitu. Padahal kondisinya orang tua dulu kondisinya nggak senyaman kita sekarang lah. Gitu. Kita kerja bisa di mana aja, di rumah bisa pakai alat bantu segala macam. Akses lebih banyak. Dulu kan beda. Nah, ini yang menarik kadang harus diobrolin bahwa kalau buat bapak-bapak ya, anggap aja lah istri kita nggak dengerin. Gitu. Ini yang ada di studio nanti jangan dikasih tahu istri-istri. Bahwa sebenarnya yang namanya ngurus anak itu menyenangkan. Cuman masalahnya adalah kita nggak tahu. Nggak taunya kenapa ya? Karena kita dari kecil nggak pernah main boneka-bonekaan, nggak pernah main baju pasang segala macam. Saya punya anak perempuan, usianya 2 tahun. Sampai sekarang kalau pasangin rok selalu sletingnya di depan. Dan itu alam bawah sadar. Karena sepanjang saya hidup sampai sekarang saya belum pernah punya celana yang sletingnya di belakang. Bahkan kadang pakai baju pun, baju ini jangan bilang istri saya. Pakai baju pun kadang kancingnya di depan. Tapi kita lihat kenapa bentuknya aneh. Ternyata kancingnya di belakang. Dan masalah yang paling sering banget adalah kalau pakein Pampers itu selalu kebalik depan sama belakang. Itu mah Mesti dibulak-balik depan deh. Jangan kasih tahu lah istri kita soalnya kalau istri kita tuh juga kita diomelin juga gitu. Kita jadi malah jadi narik diri nih. Makanya kenapa bapak-bapak itu si ayah asih itu ngumpul, karena biar ngumpul bapak-bapak biar rasanya sama gitu. Kalau ketemu istri kan wah masa pasang gitu aja nggak bisa, padahal emang nggak bisa gitu. Cuman kan gengsi ya kita ribut. Jadi itulah menariknya jadi bapak-bapak. Nah kalau sekarang kan terbuka nih obrolan. Saya nggak tahu nih kalau dulu bapak saya ngobrol sama siapa gitu. Kalau sekarang kan kita punya teman senasib dan sepenanggungan gitu ya. Bisa ngobrol nih Irsan sama Danu sama Yoga. Karena memang yang namanya orang tua nggak ada senioritas kan. Tiap orang tua tuh pasti dongengnya beda-beda gitu. Bahkan anak aja, anak pertama, kedua, ketiga juga beda-beda ceritanya. Gitu. Jadi menarik lah kenapa si bapak-bapak ini
sukanya ngumpul dan ngeriung. Karena kalau dibikin seminar nggak ada yang datang. Terus setelan warung kopi ya. Iya betul. Banyak kopi. Oh iya. Juga gitu kan. Terasa lah gitu kan. Harus banyak belajar lagi kemampuan Tukangan ya. tukangan dan sebagainya. Harus Gitu. jadi multi talent ya. Multi talentan. Udah begitulah. Jadi ini siapa? Jadi sekarang saya jadi MC. Oke. Oke. Oh, Iya. Oke, mungkin buat